Hai semuanya, jadi ada beberapa email yang menanyakan kepada Sandra, sebenarnya Sandra itu seperti apa sih biografinya, kehidupannya. Jadi gini, orang pada tahu kalau Sandra itu orang Surabaya, gitu kan. Dan Sandra ini menempuh pendidikan S1 di Surabaya di Universitas Petra. Ya, dan juga pernah setahun sekolah di Shanghai untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, selama perjalanan Sandra menempuh pendidikan, Sandra juga melakukan beberapa kegiatan modeling. Dan yang menarik dari kegiatan modelingnya itu adalah Sandra tuh selama kuliah itu kan dibatasin 3 kali absen kan. Dan selama 3 kali absen itu Sandra selalu bikin di dalam daftar absensi Sandra kapan Sandra boleh mengambil job modeling, kapan Sandra boleh traveling. Jadi setiap habis setelah UTS ataupun UAS, Sandra biasanya ngambil trip ataupun ngambil kerjaan modeling gitu. Nah, kenapa Sandra melakukan itu semua, modeling dan kuliah? Karena satu, pendidikan adalah hal yang penting bagi Sandra dan bagi keluarga Sandra, orang tua Sandra. Dan kedua, modeling. Kenapa Sandra mau melakukan home modeling? Karena buat Sandra itu adalah satu tempat di mana Sandra bisa menemukan teman-teman baru, menjalin koneksi, mendewasakan diri Sandra sendiri, gitu kan. Dan Sandra bisa mencintai kegiatan itu gitu. Nah, jadi buat Sandra itu adalah hobi yang menghasilkan di usia muda dan bisa mendapatkan teman-teman yang asik dan tentu saja menjadi satu pencapaian dini bagi Sandra. Kemudian Sandra melanjutkan kuliah di Shanghai selama 1 tahun. Jadi ada pertanyaan, Sandra ini kenapa sih kok nggak langsung aja ke Jakarta gitu kan? Kenapa menempuh pendidikan? Karena menurut aku pendidikan itu sangat penting gitu. Jadi aku harus menomorsatukan pendidikan sebelum dari karir aku gitu. Nah, terus kegiatan aku organisasi sosial. Aku selama kuliah, enggak juga sih, SMP SMA aku lumayan aktif dari kegiatan Karang Taruna di rumah aku. Terus aku gereja aku sempat jadi sekretaris Mudika, terus ngajar sekolah minggu. Terus aku juga aku nggak ikutan OSIS, tapi waktu kuliah aku ikutan Rotaract. Rotaract itu adalah anak organisasi sosial dari Rotary Club. Kemudian saya jadi presidennya di Petra, di kampus saya. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik pada saat saya akhir dari masa kuliah saya membangun satu komunitas yaitu Blessing for Orphans, di mana kita peduli dengan anak-anak yatim. Dan saya membangun itu bersama teman-teman, dimulai dari 2 orang, saya dan teman baik saya, ngajak ke panti asuhan sampai akhirnya bisa punya websitenya, bisa punya dana, punya anggaran, punya tim yang kompak gitu sampai sekarang. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan yang di atas. Nah, terus itu organisasi sosial yang saya bikin yang sampai sekarang sudah jalan. Kemudian saya memasuki dunia kantoran. Kenapa kok bisa masuk dunia kantoran sih, Sandra? Banyak banget yang nanya gitu. Kenapa kok kamu memutuskan untuk kerja gitu kan? Jadi waktu itu aku sempat kerja di PT Summarecon Agung Tbk. Aku sempat kerja di Mercedes-Benz, di mana aku jadi public relations sama sales marketingnya waktu itu. Kenapa aku memutuskan itu? Karena aku punya paham, aku ini kan lulus cum laude. Nilai kalau kampus 3,72. Kalau Shanghai dapat nilai high distinction atau 9, sekian gitu kan rata-ratanya. Jadi aku merasa aku sia-sia nih kuliah, aku belum dapat pengalaman kerja, belum dapat praktek kerja dari kuliah aku. Apa yang aku capai itu belum maksimal karena aku cuma menempuh pendidikan aja gitu kan. Jadi aku memaksakan diri aku sendiri untuk, Sandra, kamu harus bisa punya pengalaman kerja. So I moved to Jakarta. Aku izin sama orang tua, aku mau cari pengalaman. Karena menurut aku kalau kita sudah bisa melewati batas zona kita, itu pasti kita bisa mendapatkan lebih, yaitu pendidikan yang lebih dan pengalaman kerja yang lebih gitu kan.
Dan kebetulan memang sama orang tua diizinkan, so saya pindah ke Jakarta untuk mendapatkan pengalaman kerja. Dan sebenarnya waktu tahun 2008 saya pernah memenangkan satu kontes kecantikan, tapi saya nggak tanda tangan. Kenapa? Karena orang tua belum mengizinkan saya. Jadi paling penting adalah bakti dan restu dari orang tua kan. Jadi saya harus berbakti sama orang tua. Ya udah, saya nggak ke Jakarta. Itu menuntaskan pendidikan saya dan akhirnya melakukan karir yang berhubungan dengan pendidikan saya di public relations itu. Kemudian dalam perjalanan itu apa sih yang Sandra cari? Yang Sandra cari itu tadi pengalaman kerja, teman-teman kerja, terus adalah kemampuan dari mengasah otak saya sendiri gitu kan. Terus bisa merasakan bagaimana jadi karyawan, susahnya jadi karyawan, cari makanan di kantin karyawan, terus ya fun, so much fun gitu. Terus jadi bisa merasakan orang-orang saat di bawah itu seperti apa. Sebelum akhirnya Tuhan mengajak saya lebih naik, saya harus tahu nih, apa sih jadi karyawan itu, gimana sih rasanya, tantangannya gimana sih. Dan akhirnya saya merasakan itu semua gitu. Jadi saya tahu rasanya teman-teman itu yang pada suka shopping online pada masa-masa jam istirahat kantor. Saya tahu rasanya karena saya seperti itu. So anyway, apa yang belum Sandra temukan di perusahaan-perusahaan sebelumnya? Yang belum Sandra temukan di perusahaan-perusahaan sebelumnya adalah pencapaian diri saya dari potensi saya belum maksimal. Karena saya merasa ada beberapa hal yang mungkin kita punya kemampuan lebih itu belum dihargai. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang membuat saya akhirnya keluar dan saya berusaha untuk mengejar apa yang saya inginkan, yaitu saya mencintai di bidang entertainment ini. Tapi entertainmentnya pun nih saya memilih gitu, karena prinsipnya dari saya dulu SMA sama orang tua saya nggak boleh sembarangan modeling. Karena modeling itu kan istilahnya kayak ada yang bagus ada yang jelek gitu loh. Ada yang bilang model siang dan model malam. Sama orang tua saya nggak boleh pulang jam 10 malam setiap hari. Kalau weekend jam 12 malam itu pun izin. Kamu mau kemana, sama siapa, gitu-gitulah. Jadi saya mau orang tua nggak boleh pulang malam. Jadi kalau misalnya pun saya di dunia entertainment sekarang ini, saya harus bisa membatasi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan. Jadi saya berusaha untuk bisa balance gitu kan di dunia modeling. Jadi selama saya kuliah sampai sekarang, kalau saya terima job modeling pasti seputar bridal, seputar fashion, seputar makeup, seperti itu. Nah, terus jadi ada yang bertanya lagi. Oh ya, jadi masa itu yang paling saya utamakan selama saya kuliah dari usia 17 tahun adalah saya punya 3 prinsip dalam hidup. Travel, kuliah, kerja. Travel, kuliah, kerja. Jadi itu yang prinsip saya, dimana saya bisa traveling keliling dunia. Saya pernah backpacker ke Eropa, terus kemudian saya kuliah harus cum laude, itu yang saya kejar. Dan saya ingin bisa menghasilkan uang, dapat tabungan, saya investasikan, deposito, main-main gitu, dibantu kakak saya yang seorang banker. Jadi ya itulah yang saya lakukan selama kemarin. Dan saya juga harus punya kegiatan sosial. Kenapa saya berkegiatan sosial? Karena kegiatan sosial itu bisa mengingatkan kita kembali akan posisi kita yang awalnya yang masih bersusah payah, dan bahwa kita saat kita mengejar target, kita pasti melihat ke atas, kita melihat orang-orang yang lebih sukses di atas kita. Tapi pada saat kita berada di bawah, pada saat kita melihat ke bawah, kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, saat Tuhan membawa kita ke atas, kita bisa merasa humble. Saat Tuhan membawa kita di bawah, kita bisa bersyukur. Jadi itu kita harus ada balance dalam hidup ini, yin and yang. Dari kegiatan sosial bisa mengajarkan saya seperti itu. Jadi saya mengajar diri saya sendiri gitu. So itu sih yang membuat saya mencintai kegiatan sosial dan Blessing for Orphans. Kenapa saya tetap sebulan sekali ke Surabaya bersama teman-teman ataupun kegiatan sosial kemarin di Bandung, karena saya berusaha untuk mengejar apa yang tidak bisa dibagikan oleh dunia ini, yaitu perasaan bersyukur, perasaan senang bermain dengan anak kecil, dan funnya dari mengajar, karena saya suka mengajar. Jadi seperti itu hal yang menarik dalam hidup saya, buat saya.
bisa menarik bagi Anda yang hal-hal yang berbeda, tapi buat saya itu yang paling menarik. Mengajar, terus bisa membantu orang lain.